menuju ke Bangkir. Berarti kalau Gunung Merapi ini kemungkinan tingginya bisa sampai 2.500 cm. Bangkir. Hal yang sudah mengering Bapak seperti ini. Lahar yang mengering, ini dampak dari erupsi Merapi 2010. Jalan ke depan Bapak, bangernya ada di atas. Ini adalah dampak dari lahar yang menimpa di tempat ini. Di atas adalah Bangkir. Ini lahar yang sudah mengering ini. Jadi padat. Ini Gunung Merapinya tidak kelihatan soalnya mendung. Aku ini budul pirasasi anakku. Nah, ini ke arah Bangkir. Tuh. Masuk di kawasan Bangkir Gunung Merapi. Ini Bangkir. Pemantuan. Gardu Pandang. Tuh. Tuh kelihatan gunungnya. Jadi ini dulu diperkirakan karena di Bangkir ini dulu tertimbun dengan material lahar. Jadi Bangkir ini karena tertimbun Kalau di zaman Belanda itu ada nanti lahar dari Gunung Merapi. dan Waskita Karya. Karena setahu saya saat zaman Belanda belum ada Waskita Karya dan dinas. Makanya bangunannya mesti diglokalisasi. Iya, Kalian nenggo ibu yang masih di belakang. Nah ini ada foto saya kemarin pas lagi cerah. Monggo Bapak ditinggali. Nah Baiknya. Gunung Merapinya di belakang. Nggih, kelihatan nggih. Nah kita berada di radius kurang lebih sekitar 4,7 kilo dari puncak Merapi. Nah Bangkir sendiri itu lokasinya ada di bawah itu Bapak Ibu. Di depan itu ada ruangan bawah tanah. Itu dulu dinamakan Rulinda, ruang lindung darurat. Mas dibangun nganggo apa Mas? Dibangun itu difungsikan untuk tempat berlindung dari awan panas. Karena dulu saat erupsi Merapi itu pasti sering mengeluarkan wedus gembel atau awan panas. Itu lewat sini terus Ibu Bapak. Jadi pemerintah membangun ruangan bawah tanah atau Rulinda. Ini ada 4. Ini paling timur sendiri. Yang di 3 itu berada di sebelah barat. Kita posisinya di sebelah selatan gunung Ibu. Nah, kesimpulannya bangunan ini dibangun tahun 2001, selesai dan mulai difungsikan tahun 2005. Nah, 2006 setelah tsunami Aceh, erupsi Merapi Ibu, ada 2 relawan itu masuk ke dalam. Dikiranya seperti biasanya kan kalau Merapi erupsi hanya mengeluarkan wedus gembel atau awan panas. Kalau awan panas lewat sini kita bersembunyi di ruang bawah tanah, otomatis kan aman, lewat saja. Tapi ternyata jadi ada 2 orang masuk ke dalam ruangan, pintu ditutup, di atas ini disertai lahar. Tidak cuma awan panas, tapi lahar ini mengalir Pak. Jadi mereka tertimbun sama lahar. Mereka nggak bisa keluar. Bisa pun keluar itu saat lahar cair, bisa berenang, tapi nggak mungkin renang di lahar Ibu. Akhirnya kejadian mereka hari Rabu sudah divonis ada 2 relawan masuk ke dalam hari Rabu, dan itu baru bisa digali itu hari Jumat tepat jam 8 pagi. Ditemukanlah bangkernya dan ditemukanlah pintunya dibuka paksa, didobrak, akhirnya pintunya rusak. Saat sudah bisa memasuki, teman-teman SAR sudah bisa masuk, itu ditemukan, itu dievakuasi ada 2 jenazah masih lengkap memakai seragam atribut pakaian atribut SAR.
ada senter, ada handy talkie, begitu. Dan satu jenazah ditemukan itu di kamar mandi, di dalam bak mandi, Bu. Satu jenazah ditemukan di ruang tengah. Ada dua nggih. Yang di ruang tengah ini saat diangkat tangannya terlepas dari badannya, Pak. Karena saking panasnya. Sama aja kayak kepanggang ke open ya, Ibu, Bapak. Oke. Dan kedua jenazah itu dilarikan ke rumah sakit Sarjito dan dipulangkan ke rumah masing-masing untuk dimakamkan. Kejadian menelan 2 korban jiwa itu tahun 2006 dan bunker ini sudah tidak difungsikan, akhirnya dibiarkan terbengkalai. 2008, 2009, nah ketemu 2010 erupsi lagi. Dan ceritanya kalau 2010 Mbah Marijan meninggal. Nah, di kawasan sini itu dialiri lahar lagi, Bapak. Tidak ada korban jiwa, dialiri lahar, dan karena tadi pintunya terbuka karena dibuka paksa saat evakuasi, laharnya masuk melalui pintu yang sudah terbuka. Akhirnya ya menggenang di tengah-tengah. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau masuk ke dalam, nanti gua daerahkan monggo. Di dalam itu ada gundukan kayak pasir, batu. Itu endapan sisa-sisa erupsi tahun 2010. Nah, sedangkan korban jiwanya tahun 2006. Nah, saat 2006 Mbah Marijan selamat. Makanya Mbah Marijan terkenal roso-roso. Bisa selamat dari erupsi, Pak. Kan gitu. Nah, 2006 2 relawan masuk ke dalam, itu meninggal, terkubur di dalam. Mbah Marijan selamat. 2010 erupsi lagi besar, Mbah Marijan meninggal. Dan lahar masuk lagi ke bunker. Karena bunkernya sudah terbuka pintunya, toh, Pak. Iya. Dulu namanya Rulinda, diganti nama menjadi bunker, dan bunker ini nama wisata. Sedangkan Karya Adem ini itulah. Nah, itu ceritanya dari Mas Guide-nya ini. Jadi itu bahayanya kalau sudah ada awan panas dari Merapi, kita tidak bisa dekat-dekat, harus lari. Nah, itu. Mari kita masuk ke dalam bunker. Nomor registrasinya Pak Bapak ini tahun 2001, dibuatnya tanggalnya ini tahunnya yang jelas. Ini ini gundukan batunya. Tak seperti ini mungkin karena orang dan karena diinjak. Iya. Kalau diinjak pasti pecah gitu, Pak. Jadi kesimpulannya air ini itu mendidih. Satu jenazah di situ, yang satunya di ruang tengah. Dan yang tangannya terlepas dari badan itu yang di tengah. Terus karena saat pengevakuasian pintu dibuka paksa, otomatis kan bisa erupsi tahun 2010 akhirnya lewat atas dan mengalir dan masuk lewat pintu. Akhirnya menggenang sini, Pak. Nah, ini dulu rata. Jadi dulu saat mau masuk ini pintu kita harus dulu. Nah, kurang lebih ketinggiannya segini, Pak, endapannya. Sama warga kalian baru dibersihkan karena ini jadi objek wisata, Pak. Saat ini dibersihkan memang disisakan di tengah. Jadi kalau kita masuknya mungkin masuk ini, sisa mendapat erupsi tahun 2010. Bisa endapan erupsi. Kita mendaki otomatis kan kita niatnya mau mendaki ya, Pak. Bahwa rokok mungkin fungsinya untuk menekan nanti kalau kita kedinginan di atas. Tahunya di situ ada kayak batu nisan atau batu monumen. Katanya ada teman-teman mendaki yang dulu meninggal di situ. Nah, itu tadi dalam bunker Kali Adem yang buat sembunyi orang menghindari wedus gembel atau awan panas. Tuh. Nah, ini puncak lahar lewati bunker. Nah, itu gunungnya di atas sana itu. Tuh.
ini suasana dari atas. Nah, ya ini perjalanan dari bunker Kali Adem. Nah, itu ada anjungan itu. Tuh. Nah, sebenarnya bunker ini hanya untuk menghindari awan panas, tapi ternyata tidak diduga awan panas beserta lahar panas meluncur dari atas melintasi, yaitu ini bunker ini, menimbun bunker ini. Nah, ini dulu di kanan kiri bunker ini ada jalan setapak, ini posisinya lebih rendah dari sekarang karena lahar meluncur dari atas menimbun jalan itu, jadi sekarang bekas laharnya ini menimbun. Jadi ini jalur lahar Gunung Merapi. Nah, itu sampai di atas sana. Nah, tuh. Nah, ini jalurnya, makanya dari atas ini bekas lahar yang menimbun bunker itu sampai ke sana. Nah, tuh. Nah, itu ada yang berapa biru pos 1 sampai pos 3. Nah, bagi teman-teman yang mau mendaki di sini disarankan untuk lewat Boyolali, karena kalau lewat sini jurangnya sangat terjal, jadi sangat curam sekali, pendakiannya juga terjal, jurangnya curam, jadi sangat berbahaya. Kalau mau naik disarankan lewat Boyolali.